Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Aditya Eka Saputra dari kelompok 2 Teknik Elektro UTA 45. Nah, di sini saya mengenalkan anggota dari kelompok 2 sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Safiyadi Kurnia Parma. Yang kedua dengan saya sendiri, Aditya Eka Saputra. Yang ketiga, Saudara Bernard Christian S. Giawa. Yang terakhir yaitu Saudara Eliezer M. Manurung. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas proyek kami, yaitu untuk syarat memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Judul tugas kami yaitu Smart Home Light and Room Temperature Controller with ESP32 and ESP8266. Nah, untuk selanjutnya materi atau pembahasan akan dipresentasikan oleh Saudara Bernard Christian S. Giawa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya membahas di latar belakang kami proyek ini. Dikarenakan latar belakang dari kami ini dikarenakan aktivitas yang padat menyebabkan kita sering meninggalkan rumah, sehingga pemilik rumah mengontrol peralatan listrik rumah. Misal ada seorang perpergian jauh dan pun malam tidak ada penerangan listrik gitu. Ini namanya jika ke rumah harus ditinggal keluar kota, ke pulang kampung atau di hari atau permingguan, dan tidak ada yang menunggu di rumah gitu. Maka dari hal tersebut akan menimbulkan beberapa ancaman seperti tindakan kejahatan. Ditambah terkadang karena rasa capek yang membuat kita itu kerja malas-malasan bergerak gitu, nyampe rumah matiin lampu, istilahnya hal-hal kecil yang membuat kami project ini gitu. Terkadang setelah kita sampai rumah dalam keadaan ruang masih panas gitu, kan kita jadi tidak nyaman gitu di rumah. Jadi ya mungkin kipas dinyalain 24 jam, maka kan listrik akan boros gitu. Next slide. Oke. Konsep kami membuat smart home like temperature control, yaitu sebelum membuat alat diperlukan landasan teori dari setiap komponen yang dipergunakan sehingga dapat diketahui karakteristik dari alat tersebut, serta berikan alat yang dipergunakan sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan. Pada bab ini saya menjelaskan komponen yang digunakan pada rangkaian, namun teori tersebut tidak keseluruhan, melainkan hanya sebagian kecil yang berkaitan dengan rangkaian yang dibuat. Di bawah ini merupakan penjelasan beberapa komponen yang dipergunakan dalam membuat smart and room temperature control with ESP32 and ESP8266. Komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan smart home light and room yaitu ESP32. ESP32 adalah serangkaian sistem berbiaya rendah dan berdaya rendah pada microcontroller chip Wi-Fi terintegrasi dan Bluetooth dual mode. ESP32 menggunakan mikroprosesor Extensa LX6 dalam variasi dual mode dengan single core. Mikroprosesor dual core Extensa LX7 and mikroprosesor RISC-V single core dan termasuk built-in RV balloon power amplifier, penerima kebisingan rendah, filter dan modem daya. ESP itu dibuat dan dikembangkan oleh Espressif Systems, perusahaan Cina yang berbasis di Shanghai dan diproduksi oleh menggunakan proses 40 nm mereka. Ini adalah penerus microcontroller ESP
8266. Terima kasih untuk Saudara Bernard atas penjelasan materinya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan materi berikutnya yaitu dilanjutkan oleh Saudara Eliezer Emanurung. Untuk Saudara Eliezer Emanurung. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kami gunakan yaitu Node MCU USB 8266. Node MCU USB 8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT atau Internet of Things keluarga ESP 8299. Keluarga ESP 8266 tipe ESP22. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan platform modul Arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk connected to internet. Mode MCU ESP8266 dapat diprogram dengan compiler Arduino menggunakan Arduino IDE. Bentuk fisik dari Node MCU ESP8266 terdapat port USB atau mini USB sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. Yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya yaitu Power Supply ATX. Power Supply ATX merupakan pengembangan dari Power Supply AT. Power Supply ini digunakan pada komputer Pentium 3 ke atas. Kabel power ke motherboard pada Power Supply ATX terdiri dari satu set kabel yang memiliki 20 pin minimal. Power Supply ATX memiliki power switch yang memungkinkan pengguna untuk mematikan komputer tanpa perlu menekan tombol off secara manual. Selanjutnya ialah relay. Relay merupakan perangkat elektronika yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar dengan memanfaatkan arus listrik yang kecil. Selain itu, relay merupakan saklar yang bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnet, di mana ketika ada arus lemah yang mengalir melalui kumparan inti besi lunak akan menjadi magnet. Setelah menjadi magnet, inti besi tersebut akan menarik jangkar besi sehingga kontrak saklar akan terhubung dan arus listrik dapat mengalir. Lalu pada saat arus lemah yang masuk melalui kumparan diputuskan, maka saklar akan terputus. Relay terdiri dari koil dan kontak. Koil adalah gulungan kawat yang mendapat arus listrik, sedangkan kontak adalah sejenis saklar yang dipengaruhi dari ada tidaknya arus listrik pada koil. Next, yang selanjutnya komponen yang kita gunakan yaitu Liquid Crystal Display 16x2 atau singkatannya LCD yang dikenal. LCD adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada postingan aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD.matrix dengan jumlah karakter 2x16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Komponen yang selanjutnya yaitu sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Modul sensor ini tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu seperti contohnya yaitu NTC. Next. Nah, untuk komponen selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu komponen yang digunakan yaitu sensor LDR. Sensor LDR atau Light Dependent Resistor yaitu berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya.
Modul LDR ini memiliki pin output analog dan pin output digital dengan label A0 dan D0 pada PCB. Nilai resistansi LDR pada pin analog akan meningkat apabila intensitas cahaya meningkat dan menurun ketika intensitas cahaya semakin gelap. Pada pin digital, pada batas tertentu D0 akan high atau low, yang dikendalikan sensitivitasnya menggunakan onboard potentiometer. Untuk gambar sensor LDR ada di samping kanan. Nah, untuk selanjutnya itu sensor infrared. Modul sensor infrared FC51 merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi sinar infrared merah pada area kerjanya. Dalam rangkaian sensor infrared FC51 ini terdapat dua buah komponen infrared, yaitu pemancar infrared IR transmitter dan penerima infrared IR receiver. Pemancaran infrared merupakan sebuah fotodioda yang dapat memancarkan sinar inframerah, sedangkan penerima infrared merupakan sebuah dioda khusus yang berfungsi sebagai penerima sinar inframerah. Nah, untuk selanjutnya yaitu komponen-komponen pendukung lainnya, yaitu seperti lampu LED 5 mm, resistor 1 kilo ohm, motor listrik DC, project board, dan kabel. Nah, untuk selanjutnya itu gambar diagram rangkaian alat. Dari gambar rangkaian alat ini kita terdapat beberapa komponen, yaitu yang sudah dijelaskan tadi. Ada ISP32, ISP8266, relay, motor DC, sensor LDR, sensor DHT, sensor infrared, LCD, dan baterai, serta solenoid. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Safriyadi Kurnia Parma. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan blok puzzle program MIT app Inventor. Di bawah ini dapat kita lihat blok puzzle program buat Bluetooth. Berikutnya adalah blok puzzle buat program tombol. Pembuatan aplikasi MIT app Inventornya, cara lebih lengkapnya lihat video berikut. Selanjutnya, di sini klik MIT app Inventor 2, lalu login dengan Gmail kita. Ya, kebetulan di sini saya sudah pernah bikin aplikasi, jadi saya pakai aja ini buat contoh cara membuat aplikasi di MIT app Inventor. Berikut adalah tampilan awalnya. Cara pembuatan aplikasi yang kami pakai sama dengan yang dalam tutorial ini, cuman beda tampilan gambar dan jumlah tombol. Juga beda kode blok puzzle tombolnya aja. Sedangkan buat blok puzzle Bluetoothnya sama. Berikut adalah cara buat memasukkan tampilan gambar di aplikasinya. Ya, karena tampilan gambar terlalu gede, kita ubah dulu ukurannya dengan pilih properti, pilih height sama width. Selanjutnya kita lanjut ke dalam bikin box program. Ya, box programnya itu disesuaikan dengan kode atau nama tombol yang kita pakai tadi. Kode adalah cara nyusun box puzzle buat program Bluetooth.
Baiklah, di sini kami hanya menampilkan cara menyusun box puzzle YouTube-nya dan beberapa tombol. Sedangkan buat lebih lengkapnya lihat link di deskripsi video. Ini adalah hasil bentuk dari aplikasi dari Meet App Inventor tadi. Di sini dapat lihat ada tampilan layar aplikasi Meet App Inventor sama tampilan bentuk aplikasi di HP yang sudah diinstal. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Ya, selanjutnya adalah video demo alat project yang kami bikin. Ya. Sekian, terima kasih. Baiklah, berikut ini adalah hasil dari project kelompok kami. Buka dulu laptopnya. Kami di sini menggunakan dua ESP32 sama ESP8266. Sedangkan ini sensornya T11, motor, sensor LDR di atas teras, solenoid knob, dan berikutnya itu sensor infrared buat pintu kamar mandi. Saya akan menjelaskan controller dengan untuk aplikasinya. Kita connecting dulu. Connect. Tadi bisa kita lihat langsung di sini. Ruang tamu on, lampu nyala. Ruang keluarga on, lampu nyala. Kamar on. Baiklah, itulah komponen-komponen yang kami gunakan dan posisi tata letaknya di miniatur rumah-rumah ini. Berikutnya karena buat nyalain kipas angin lewat Bluetooth. Buat kita nyala. Ada pintu, ada pintu dong. Aplikasi pintu dibuka, kunci kebuka, pintu ditutup. Ini ya pas. Pintu dikunci, dibuka. Jelasin lampu indikatornya. Ruang tamu on, lampu nyala. Ruang keluarga on, lampu nyala. Kamar on, dapur on. Ya, selanjutnya lampu teras on. Ya, lampu teras semua nyala. Tadinya buat nyalain kipas angin lewat Bluetooth. Kipas angin buat kita nyala. Kipas angin
kebuka, pintu kebuka, lampu indikator mati. Selanjutnya pintu dikunci, sudah kekunci, lampu indikator nyala. Terus ini buat tombol on lampu on off sama off out. Lampu nyala, off out, lampu mati. Selanjutnya buat controller sensor akan dicarakan oleh saudara Adit dan saudara Eliezer. Menjelaskan tentang cara kerja menggunakan ESP8266 dan sensor untuk kontrolnya. Jadi yang pertama ada sensor GHT untuk controller kipas jika suhu naik menjadi 33 derajat. Mari kita coba. Nah, suhu perlahan-lahan akan naik. Sampai 33, kipas akan menyala. Nah, setelah itu, nah di sini kipas akan mati otomatis jika suhu turun hingga 33 di bawah 33 derajat. Kita tunggu sampai di bawah 33 derajat. Nah, suhu sekarang 3290, maka kipas akan mati secara otomatis. Nah, selanjutnya kita menggunakan sensor cahaya berfungsi untuk mengontrol lampu teras dan garasi. Nah, jika ini posisi lampu masih on ya, karena belum terkena cahaya, maka jika sensor terkena cahaya, maka lampu akan mati secara otomatis. Nah, lampu mati secara otomatis. Jika tidak terkena cahaya, lampu akan menyala kembali. Nah, selanjutnya kita ada menggunakan sensor infrared, yaitu berfungsi untuk mengontrol lampu kamar mandi secara otomatis. Cara kerjanya yaitu jika sensor ini kita masuk dan melewati sensor, maka lampu akan menyala. Nah, setelah kita sudah memakai kamar mandi dan juga keluar, maka lampu akan otomatis mati secara otomatis. Demikian penjelasan dari saya tentang penggunaan alat ini. Terima kasih. Sekian demo alat tugas Project Smart Home Light and Room